Laila, mau apa? Nenek bisa beri. Kenapa harus capek-capek kerja? Nenek aku kan udah 19 tahun. Aku udah gede. Sebentar lagi ulang tahunnya Erik. Ingin beri hadiah untuknya dari kerja. Ayah dan kakak ngontrol aku banget. Kalau mereka tahu aku diam-diam pacaran, mereka pasti ngamuk. Kasihan Erik nanti. Adik, lelah kerja. Kakak punya VIP. Pakai sepuasnya. Tanpa batas. Adik punya 30% saham Broto. Masa sih kurang duit? Laila, apa kamu mau cepat-cepat memasuki dunia kerja? Kalau gitu bekerja di lab kakak. Jadi asisten peneliti aja. Iya, sayang. Kalau nggak mau dengerin, Doni dan Fendi tunggu kakak pulang dari Milan. Membawamu ke hiburan. Jadi artis top. Kerja itu capek banget. Nenek Kak Doni, Kak Fendi. Aku udah gede. Kalian gak usah ngatur aku kayak bocah. Aku punya rencana sendiri. Laila, apa kamu pacaran? Kakak ngomong apa sih? Mana mungkin aku pacaran? Laila, pacaran itu serius. Apalagi keluarga kita kayak gini. Kamu polos dan baik hati. Gampang dibohongin orang. Beneran deh, aku gak pacaran. Erik bukan penipu. Dia aja gak tahu kalau aku anak orang kaya. Serius? Aku telat kerja nih. Kalian sibuk sendiri aja. Laila. Hati-hati ya. Duh, anak ini. Ini tutup botol dari kencan pertamaku sama Erik. Aku sampai minta Om William buat desain jadi bros. Ini hadiah pertama. Yang ku beli pakai duit sendiri. Pasti Erik suka. Nona, hari ini hari terakhir kerja. Nggak kerja juga, gak apa? Gak boleh. Aku udah janji 3 bulan ya. Gak boleh kurang sehari. Dia ini kan putri, keluarga terkaya. Kerja di restoran, jadi pelayan. Orang kaya mah aneh. Raya, ini restoran top. Di kota Jaya Raya. Sistem member sih. Orang biasa nggak bisa masuk. Tante Elsa ayahku bilang, membernya restoran ini minimal 4 T aset. Adik ulang tahun. Kok mentingin restoran mewah? Waktu aku ulang tahun, kok nggak di sini juga? Ini semua berkat Raya. Kalau nggak, aku nggak bakal repot-repot. Oh, ternyata karena Raya numpang gengsi. Kak Niken, hari ini kan ulang tahun Kak Erik. Yang penting dia senang aja. Raya, ayo kita masuk. Itu kan pacarnya Kak Erik. Kok dia kerja di sini jadi pelayan? Pacar Erik? Mana mungkin? Adikku pasti tak pacaran. Sama pelayan. Beneran nih. Selamat datang, Tuan. Suruh dia. Layani kita. Ibu. Selamat siang, Pak. Saya rekomendasikan anggur ini. Namanya Cabernet Sauvignon. Nona, mungkin kamu punya musuh. Ada tamu yang minta khusus dilayani sama kamu. Mereka cari masalah. Mau nggak aku tolak aja? Gak apa-apa nanti aku ke sana. Raya, inilah ruang Cloud Garden. Terkenal dan mewah. Di restoran Versailles. Ayo masuk. Maaf, Nona. Ini ruangan khusus VIP. Anda nggak bisa masuk. Kami kan VIP di sini. Kok nggak boleh masuk? Maaf, itu peraturan restoran. Kamu tahu aku siapa? Panggil manajernya. Kak Niken, sudahlah, nggak usah. Ini memang khusus VIP. Enggak. Makin dilarang, makin pengen masuk. Ada apa ini? Manajer Wandi, VIP ini ke Cloud Garden. Buka pintunya. Kami mau masuk ruangan ini. Nona, kartu Anda hanya VIP biasa. Cloud Garden perlu kartu SVIP. Kamu? Erik, Laila. Kamu tuli ya? Segera atur kami ke Cloud Garden. Nah, gitu dong. Silakan masuk. Wah, keren banget. Super mewah. Kak Niken, nggak nyangka kamu sehebat ini. Bisa bikin kita makan di Cloud Garden. Masih banyak hal yang bakal bikin kamu kagum.
Kak Niken emang hebat. Nggak kayak orang lain. Apapun nggak bisa. Apapun nggak bisa. Leila, ngapain kamu di sini? Aku kerja di sini. Ibu, Kak, ini pacarku Laila Broto. Dia juga teman kuliahku. Laila, ini ibuku. Ini kakakku. Halo Tante. Halo Kak. Kamu punya pacar. Kok nggak pernah bilang? Ibu, aku emang rencana nanti kenalin ke ibu. Laila kerja paruh waktu di sini. Dia sangat berbakat. Setiap tahun dapat beasiswa. Beasiswa? Bisa dapat duit berapa? Cukup buat beli sepatuku nggak? Sepatumu edisi terbatas. Brand K tahun lalu. 130-260 JT. Beasiswa 22 JT. Tahun. Jelas nggak cukup buat beli sepatumu. Gak nyangka anak kuliahan miskin. Tahu banget merek mewah. Apa udah pernah nyuruh adikku beliin ya? Kak, ngomong apa sih? Laila tidak. Nggak pantas. Erik duduk, ngangkut piring di sini. Malu banget. Gak apa-apa. Ini kan emang tugas aku. Sini, Laila duduk makan bareng. Ini restoran top di kota Jaya Raya. Orang kayak dia cuma bisa masuk jadi pelayan. Kok bisa duduk di sini? Kak, Laila itu pacarku. Jangan kasar gitu. Laila, kakakku emang judes. Jangan dimasukin hati ya. Duduk. Oh iya Erik, ini hadiah ulang tahun buat kamu. Buka dong. Ini kan tutup botol. Kencan pertama. Kamu bikin jadi bros. Bagus banget. Nggak ada logo brandnya. Dapat dari mana sih? Jangan-jangan barang murahan. Bukan barang murahan. Ini pesanan khusus dari desainer. Pesan khusus? Kamu cuma pelayan restoran? Kok mana sanggup beli barang custom? Ini hadiah dari Laila. Aku suka banget. Udahlah, makan aja. Kita belum pesan anggur. Kamu pesan aja. Kamu nyuruh dia pesan. Mana dia ngerti anggur? Aduh lupa. Kamu pasti pertama kali makan di restoran mewah. Menunya bahasa Prancis. Pasti kamu nggak ngerti. Harga anggurnya juga. Takutnya bikin kamu shock. Mending aku aja. Pelayan, bawakan anggur termahal di sini. Yang biasa aku minum, Louis Limuan. Masih kuliah? Udah kerja, jadi pelayan. Keluargamu semiskin itu ya? Nggak kurang duit. Tak mau pakai uang orang tua lagi. Aku udah gede, bisa mandiri. Aku salut sama kemandirianmu. Tapi satu pohon nggak bisa jadi hutan tanpa dukungan keluarga yang kuat. Sulit meraih kesuksesan. Aku udah atur jalur Erik. Buat masa depannya, begitu lulus, dia akan kelola perusahaan. Ibu, lulusan masih lama kok. Keluargamu ada berapa orang? Kerja di bidang apa? Ayahku punya usaha kecil. Ibu udah cerai sama ayah. Ibu kerja sebagai guru. Masih ada nenek dan 3 kakak. Mereka punya 3 kakak laki. Beban keluarga banyak. Terus keluarga tunggal lagi. Pantas aja jadi pelayan. Emang udah biasa melayani kan? 3 kakak laki. Pasti nggak dapet warisan. Oh maaf ya, aku lupa. Keluarga kayak kalian, mana ada warisan yang bisa dibagi? 3 kakakku baik banget sama aku. Jangan tebak keluargaku. Kalian makan aja. Ngapain nyerang Laila? Gak apa-apa kok. Ada apa nih? Tante gak apa-apa kan? Kamu ngapain? Kan kamu yang mulai jahil. Kok malah nuduh aku duluan? Udah, malam ini aku kejamuan keluarga. Anak sulung mereka paling peduli etika. Bajuku kotor begini, gimana aku pergi? Tante, maaf ya. Aku nggak sengaja. Ini gara-gara Laila. Kamu ngapain?
Udah, sekarang nggak kelihatan lagi kan? Ibu, lihat deh. Laila pinter banget kan? Aku ke toilet dulu. Tante aku temenin ya. Jam tangan ketinggalan di toilet. Tolong ambilin. Baik. Jam tangan tidak ketinggalan. Kok, udah pergi? Maaf, Tante. Jam tangan Tante hilang. Orang kayak saya, banyak cara selesaikan masalah. Nggak perlu pakai cara licik kayak gini. Sadarlah, kamu sama kami beda dunia. Erik, kamu harus paham mana yang lebih penting. Jangan sampai aku harus ngingetin terus. Ayo pergi. Cuma orang rendahan yang mikirin gengsi. Tante, orang yang berpendidikan takkan menginjak perasaan orang lain. Terima kasih jamuannya. Nanti saya dan Erik berkunjung. Hati-hati di jalan. Oh iya, Kak Niken. Louis Dietim bukan minuman termahal. Bordeaux 72, anggur kerajaan Prancis. Laila, maaf ya. Erik, kamu ikut atau enggak? Aku juga nggak tahu. Kenapa ibu dan kakak begitu? Biasanya mereka nggak gini kok. Ayo pergi. Gak apa-apa kok. Aku paham kok. Asal kamu tetap di pihakku. Aku gak takut apapun. Tenang aja. Aku pasti ada di pihakmu. Gadis itu buat adikku. Sampai gak bisa mikir jernih. Bahkan dia berani ngelawan ibu. Gimana dong? Tenang aja. Ibu udah ada siasat. Waktu saya sangat berharga. Gak usah basa-basi. Kamu sama anakku gak selevel. Aku mau kamu ninggalin Erik. Tante aja ketemu buat ngomong ini. Erik tahu nggak? Pendapat dia. Nggak penting. Dia masih muda. Dia belum paham. Sebagai penerus keluarga Sadi, tanggung jawab apa yang dipikul? Jadi Erik keluarga Sadi. Keluarga kami adalah keluarga elit. Nggak akan nerima anak dari keluarga. Biasa kayak kamu. Dulu kakakku pernah bilang, keluarga Sadi di Jaya Raya tampak kuat. Bukan keluarga elit beneran. Udah saya pilihkan. Anak keluarga elit Jaya Raya. Putri keluarga Jorgi. Raya Jorgi. Dari keluarga, penampilan, pendidikan, kamu nggak ada apa-apanya. Ini 1 miliar. Aku saranin. Jangan berkhayal. Ambil duit ini, cepat tinggalkan Erik. Kalau enggak, saya akan hancurkan kamu. Nggak cukup ya? 2 miliar cukup nggak? Ini mungkin uang terbanyak yang pernah kamu lihat. Tante, cuma bisa hina orang pakai uang, Tante. Orang kayak kamu, harusnya malah bersyukur. Aku mau kasih duit. Jadi menurut Tante, kebahagiaan anak Tante cuma seharga 2 miliar ya? Aku cinta Erik. Saya tolak permintaan Tante. Cinta anak muda nggak ada harganya. Kalian berdua, beda dunia. Keluargamu nggak selevel kami. Tapi Tante tahu nggak, keluarga saya sebenarnya? Kayaknya, nggak perlu tahu. Kayaknya nggak perlu. Erik nggak bilang ya, dia bentar lagi kuliah di luar negeri. Kalau dia beneran cinta kamu, masa dia tega ninggalin kamu? Laila, Kamu beneran mau ke luar negeri? jadi kamu udah tahu. Terus ngapain nggak bilang aku? Awalnya, aku mau bilang ke kamu, tapi takut kamu nggak setuju. Kamu tahu kan, kalau di jurusan biomedis, aku harus lanjut kuliah di luar negeri. Mana aku nggak dukung sih? Aku pasti dukung kamu. Ini penting buat kamu. Harusnya kasih tahu dong, tak menyembunyikannya. Maafin Laila. Dulu aku khawatir ayah nggak suka Erik, tapi untungnya dia punya ambisi. Kalau dia sukses di luar negeri, ayah nggak bakal nolak dia lagi kan? Aku janji, pas aku keluar negeri nanti, aku bakal fokus belajar. Takkan dekat cewek lain. Begitu aku lulus, langsung nikah sama kamu. Baik, aku bakal nunggu ya.
Dasar muka tebal. Diusir tetap nggak mau pergi. Erik, udah harus check-in loh. Laila, tunggu aku ya. Ibu, Kak, aku pergi dulu. Erik udah pergi, dia bakal 4 tahun di sana. Pasti kalian akan putus. Aku percaya sama Erik. Coba kamu lihat aja deh. Lihat diri kamu baik-baik. Siapa kamu? Cuma pelayan aja berani ngincer orang kaya. Mimpi siang bolong. Firhan Broto. Firhan Broto. Firhan Broto. Kakak Firhan. Idolaku Firhan. Lihat aku, kok malah kabur? Sayang, makan yang banyak ya. Laila, sekarang kamu udah mahasiswa. Ada rencana apa buat masa depan? Butuh bantuan ayah. Dan kakak bantu gak? Gak usah ayah. Aku udah buat perusahaan fokus di bidang biomedis. Aku bisa sendiri. Gak perlu bantuan. Anakku pinter banget. Udah bisa bikin perusahaan sendiri. Memang anakku. Ambisi besar. Aku mau nyiapin jalan buat Erik. Begitu dia balik, aku bakal kasih perusahaannya ke dia. Aku udah kenyang. Mau kuliah dulu. Gak aneh. Makan lagi dong. Pak kakak dadah. Bajunya dibawa dong. Dasar anak ini. Laila udah gede. Malah udah punya pacar. Tapi kok nggak pernah cerita sama kita. Apa? Dia punya pacar. Kok aku nggak tahu sama sekali? Tenang aja. Dia masih muda. Paling cuma main-main. Dan lagi, pacarnya nggak bertahan lama. Tahu gak? Dia tadi ke bandara buat apa? Buat nganter pacarnya ke luar negeri. Apa? Aku kira dia buat jemput aku. Kalian tahu nggak? Siapa yang pergi bareng pacarnya? Siapa? Keluarga Jorgi. Raya Jorgi. Pacarnya Laila itu, keluarga mereka berbisnis medis. Punya banyak teknologi inti. Mereka ini kerja sama nih. Lumayan erat. Brengsek. Cowok ini main dua kaki. Jalan banget sih. Aku mau gebukin dia. Santai dulu. Laila anak yang mandiri. Beberapa hal dia harus ngalamin sendiri. Biar dia bisa belajar. Erik, lagi ngapain? Aku lagi magang di perusahaan. Orang-orang di sini baik banget. Kak Erik, aku kangen kamu. Kamu kangen aku nggak? Aku lagi sibuk ya. Profesor cari aku. Oh, Bruto. Selama 4 tahun ini, aku diam-diam bikin Ella Pharma buat dia. Sekarang dia kepala riset medis di lab biomedis CA. Dengan ini, ayah pasti bakal terima dia. Aku udah undang keluarga, saksi pernikahan kami. Erik, malam ini aku bakal kasih tahu kamu identitas asliku. Ngapain kamu kesini? Buat nyambut Erik pulang. Tempat ini buat kalangan atas. Bukan buat orang miskin. Kayak kamu, udah 4 tahun. Masih belum sadar juga. Erik sekarang bukan Erik yang dulu. Masih mimpi mau masuk keluarga Sadi. Bagus juga kamu datang hari ini. Biar kamu jelas, beda jauhnya kita. Kamu bener. Kalian emang beda jauh sama aku. Semuanya. Laila, tunggu aku. Para tamu terhormat, selamat sore. Terima kasih atas kehadirannya di acara penyambutanku. Tuan Sadi ini memang tampan. Katanya baru-baru ini dia ditawari kerjasama oleh Erla Pharma. Maksudnya, perusahaan yang muncul 4 tahun lalu. Sekarang udah jadi leader di industri farmasi. Grup Erla, keluarga Sadi bakal naik level. Dari keluarga biasa ke konglomerat. Dengar kan? Jarak kamu sama Erik makin jauh. Tapi kamu tahu nggak? Siapa yang kasih tawaran itu? Tentu aja CEO Erla Pharma. Masa kamu? Pertama, aku mau umumkan kabar baik. Presidir Erla Pharma menunjuk aku sebagai Chief Executive Officer mereka. Dan akan kerjasama dengan kontrak senilai 11 triliun. Wow, 11 triliun. Aduh, keluarga Sadi bisa dapat perhatian CEO Erla. CEO itu wanita cantik. Jangan-jangan suka sama Tuan Erik. Erik besok bakal mulai kerja di Erla Pharma. Dan hari ini, yang paling penting, aku mau umumkan kabar gembira. Waktu aku kuliah, ada wanita cantik yang selalu mendukungku. Menunggu aku balik. Di hari sepenting ini, aku ingin semua orang jadi saksi.
Erik Sadi akan melamar wanita cantik ini. Jadi istriku. Astaga, aku yang mau lamar Erik. Tapi malah dia yang duluan. Siapa cewek beruntung itu yang bakal jadi istri keluarga Sadi? Penasaran banget. Ayah sama kakak kok belum datang. Erik sebentar lagi bakal lamar aku. Di momen penting hidupku, harus ada saksi. Dia adalah putri dari grup Georgie. Cinta sejatiku. Raya Georgie. Cinta sejatiku. Raya Georgie. Laila, lulus, aku janji. Aku bakal nikahin kamu. Ternyata tunangan TN Erik, putri grup Georgie. Cocok banget. Grup Sadi bukan cuma dapat kontrak. Kemitraan strategis dengan grup Georgie. Grup Sadi bakal melejit. Erik, Nggak tahu diri. Sekarang udah sadar. Status kamu ya? Erik, Ini, tunangan aku. Raya Georgie. Dia wanita yang akan menemani hidupku. Dan dia sudah hamil. Kami bentar lagi akan nikah. Erik Sadi. hari ini Leila yang undang kita ke acaranya. Apapun kesibukan kalian, tinggalkan saja, tiba tepat waktu. Laila putriku tersayang. Masa aku nggak datang? Gak usah diingetin. Aku seminggu lalu udah batalin semua jadwal buat acara ini. Aduh, sayangnya hari ini aku lagi terapi. Kalau enggak, pasti aku yang pertama datang. Nek, tenang aja. Urusan adik paling penting. Kita berangkat sekarang. Kamu kan 4 tahun lalu bilang, begitu pulang akan nikah sama aku. Sekarang gimana ini? Jelaskan. Leila, ini memang salahku. Tapi beberapa hal harusnya kamu sadar. Sadar apa? Harus dijelasin terus terang. Laila, kamu harus paham perbedaan kita. Latar belakang, status sosial, atau posisiku saat ini. Kita beda jauh. Jadi cuma karena itu, Bukan begitu, Leila. Masih polos banget kamu. Aku Erik Sadi, adalah pewaris grup Sadi. Dan lagi, aku dapat undangan kerja sama dari Erla Pharma. Kontrak senilai 11 triliun. Sementara Raya, dia putri grup Georgie. Hanya wanita seperti dia yang pantas jadi istriku. jadi maksudmu, aku nggak pantas ya? Kamu tahu nggak? Siapa yang nggak pantas? Yang kamu. Aku yang paling cocok buat Erik. Kalau kamu cinta aku, harusnya kamu paham dan dukung aku. Kalau kita ribut, gak ada yang untung. Dengar ya. Cepat pergi. Nona Leila, aku udah bilang, kamu dan Erik itu nggak selevel. Nggak mungkin bisa bersama. Cuma pelayan rendahan. Mau jadi istri Erik? Mimpi. Jangan ganggu adikku. Kalau mau hadir di pernikahan, kami sambut baik. Tapi kalau mau bikin ribut, jangan salahkan aku. Brengfu, kamu tahu nggak apa yang aku lakuin buat kamu? Aku dengar, selama 4 tahun ini, kamu bikin perusahaan buat aku. Aku tersentuh. Sayangnya, perusahaan kecil begini, gak ada gunanya buatku. Jadi ini caramu. Biar nikah Erik, saham perusahaan kecil kayak gitu. Cuma lelucon. Kamu benar. Ini memang lelucon. Erik Sadi. Aku anggap 7 tahun hidupku sia-sia. Tapi keluargamu nggak akan dapat paham ini. Kau akan menyesal atas perbuatanmu.
Perut aku. Raya. Ibu khawatir. Mungkin kaget tadi. Jadi ganggu kandungan. Erik, aku sakit. Pasti gara-gara tadi kamu ngamuk. Bikin Raya kaget. Laila, kamu marah sama aku, tapi jangan nyakitin Raya. Aku nggak sentuh dia. Kok nyakitin dia? Erik Sadi, gara-gara hubunganmu yang kacau ini, bikin Raya kena imbas. Aku mau kamu urusin perempuan ini. Kalian fitnah aku, malah nyuruh aku pergi. Kok kamu masih di sini? Kalau keponakan aku sampai terluka. Hari ini lu dibawa pakai tandu. Berani mukul aku. Cukup. Ini bukan tempat buatmu bikin keributan. Emang ini salah kamu. Leila, lu sekarang tuh kayak tikus jalanan yang dijauhin orang. Muka tebal banget, kok masih di sini? Kalian semua akan menyesali perbuatan kalian hari ini. Kayak orang kamu, esok gaya gitu. Harus dikasih pelajaran. Cepat pergi dari sini. Cepat pergi. Jangan ganggu pertunangan anakku. Masih nggak mau pergi. Cepat pergi. Pergi. Pergi? Berhenti. Minggir. Laila. Firhan Broto. Dia putra kedua keluarga Broto ya. Profesor riset top, Fendi Broto. Itu bukan pewaris grup Broto, sulung keluarga Broto. Doni Broto. Ini, orang terkaya di kota Jaya Raya. Siapa berani sentuh hatiku? Siapa berani ganggu Putri Broto? Keluarga Broto. Untuk apa mereka kesini? Siapa putrinya? Siapa? Siapa yang ngancurin lu begini? Kak. Maaf Laila, kita datangnya telat. Lo udah nahan banyak banget. Siapa nyakitin kamu? Kakak bakal gebukin dia. Dia siapa sih? Sampai Firhan Bro peduli banget gitu. Sampai dilapin mukanya. Dan lagi, anak pertama Broto sama anak keduanya. Baik banget ke dia. Mereka hubungan apa sih? Pak Broto bilang siapa yang nyentuh putrinya? Jangan-jangan putri orang terkaya itu adalah... Laila mungkin. Gak mungkin. Mana mungkin dia putri orang terkaya? Kalau dia putri orang terkaya, kenapa harus jadi pelayan buat bayar kuliah? Benar, mungkin dia cuma kenal keluarga Broto. Laila, mereka ngebully kamu ya? Kakak bakal kasih pelajaran ke mereka. Aku juga ikut. Berani pukulan aku bakal bikin mereka bayar harganya. Udahlah, Mereka udah nyakitin kamu kayak gini. Masih mau melindungi mereka. aku punya rencana sendiri. Tapi, Aku tahu kalian niatnya baik. Tapi aku mau ngirim dia ke neraka. Bikin dia nyesel, udah berbuat begini. Laila, Memang anakku tegas dan berani. Ayah dukung kamu. Makasih, Ayah. Laila, lakukan apa yang kamu mau. Kakak selalu mendukungmu. Permata keluarga Broto, bukan orang yang bisa diremehkan. Laila, jangan takut. Keluarga Broto di belakangmu. Yang pernah sakiti kamu, nggak bakal lolos. Ayo pergi. Kok Pak Direktur di sini? Usir semua orang. Mulai sekarang, semua hotel grup Broto tidak melayani keluarga Sadi, keluarga Georgie. Aku udah bilang, mana mungkin dia putri orang terkaya? Dia udah lari. Loh, Tapi, kok bisa dekat sama keluarga Broto? mungkin cuma kebetulan. Dia cuma badut. Dia nggak pantas di sini. Untung Laila nggak ngotot.
Raya, kamu gak apa-apa kan? Aku gak apa-apa kok. Maaf. Hotel tutup. Silakan pergi. Tutup? Kenapa? Hari ini tunangan kami. Kok tiba-tiba tutup aja sih? Maaf. Ini aturan dari hotelnya. Kok kalian di kamar aku? Kami takut kamu diganggu lagi. Jadi mutusin. Bakal kerja di perusahaan kamu. Soalnya kemarin kami nggak jagain lu terus. Jadi lu diganggu. Udah aku bilang berapa kali. Ini bukan salah kalian. Aku kerja di perusahaanku sendiri. Itu wilayah aku. Nggak ada yang berani ganggu. Laila, dengerin abang. Aku kan Presidir Erla Pharma. Kalau karyawan tahu, tiap hari ditemenin 3 abang. Kayak anak TK. Malu dong. Kalau begitu, giliran kami bertiga jaga kantor. Aduh, jangan bikin ribut di kantorku. Apalagi kamu. Kamu ini superstar. Kalau datang ke kantor, karyawan nggak bisa kerja dong. Kalau begitu, hari ini saya. Aduh, kamu juga jangan bikin ribut. Aku ada kontrak penting hari ini. Aku pergi dulu. Laila. Bu Laila, selamat pagi. Sudmin Pharma sudah tiba. Mau nggak ikut sama aku? Lo duluan ketemu Pak Mike dan bahas syarat kerjasama. Baik. Aku ada urusan di lobi dulu. Lama Anda nggak kesini. Mungkin karyawan nggak kenal, Bu. Gak apa-apa kok. Lo duluan aja. Bentar aku nyusul. Wah, jadi ini Erla Pharma. Ini perusahaan farmasi yang paling top. Aku akan segera jadi CEO di sini. Erla Pharma udah siapin upacara. Pasti meriah banget. Nanti harus tunjukin yang terbaik. Di depan para pegawai harus berwibawa. Aduh. Laila Broto. Ngapain kamu di sini? Kenapa sih kamu selalu muncul? Laila Broto, berani ikuti kami ke sini. Jangan-jangan, lu masih cinta Erik ya? Gak tau malu. Ini tempat umum, bukan rumah kalian. Kenapa aku nggak boleh di sini? Erik bentar lagi akan jadi CEO di Erla Pharma. Nantinya seluruh Erla Pharma di bawah kendali Erik. Emangnya lo pikir Erik Sadi akan jadi CEO? Presidir Erla Pharma. Udah kirim undangan resmi. Mereka sangat menghargai Erik. Aku nggak peduli kamu sengaja bertemu aku atau memang kerja di sini. Dengar ya, aku Erik Sadi levelnya jauh di atas lo. Jangan mimpi lagi. Kalau nggak kamu akan hilang dari Jaya Raya. Udahlah, jangan buang waktu dengan dia. Jangan telat upacara ya. Kalian siapa? Anda pasti CEO baru yang segera gabunglah dengan kami. Pak Erik Sadi kan Presidir sangat menghargainya. Harus deket-deket nih. Wah, dia CEO barunya. Kata direktur, langsung dipilih. Katanya dia juga dapat kepala medis di California Biolab. Jagoan dan ganteng lagi. Nanti di sini, status dia bakal jadi nomor 2 setelah direktur. Pak Erik, saya dari tim riset. Kepala tim 3. Saya Tri Kumar. Panggil saya Tri aja, Pak Erik. Saya Arif. Pak Erik. Pak Erik, katanya Anda dipilih langsung oleh Presidir. Presidir pasti sangat sukai, Pak. Bisa ajari kami gimana caranya dapat perhatian dari Presidir? Aku juga tidak tahu kenapa Presidir milih aku. Bahkan belum pernah ketemu. Kalau direktur suka saya, ya pasti karena kemampuan saya. Wah, hebat Pak Erik. Memang jagoan beneran. Sudah tanda tangan suratnya, kok buru-buru banget yang jadi CEO? Siapa nih? Lu siapa sih? Lo siapa bisa ikut campur? Kamu mau lakuin apa? Kau masih ikuti kami ke sini? Laila Broto, ini bukan tempat buat lo semena-mena. Proses udah selesai. Direktur suka banget sama Pak Erik. Masa nggak ditandatangani? Jangan ngomong sembarangan di sini. Dia bukan karyawan sini ya? Gak pernah lihat. Aku udah 3 bulan di sini. Karyawan lain aku kenal semua. Gak pernah ketemu dia. Kamu kenal dia? Enggak. Mungkin karyawan baru. 2 tahun ini aku jarang ke kantor.
Wajar kalian nggak kenal. Aku Presdir Erla Pharma. Laila Broto. Laila Broto. Bohong kaya. Kini berani banget lu. 4 tahun gak ketemu. Lu berubah banget ya. Makin gak tahu malu aja. Apa nih? Jangan-jangan dia beneran Presdir Laila. Tunggu dulu. Jangan tertipu sama dia. Dia mantan pacar anakku. Nggak mau putus. Jadi ngikutin sampai sini. Dari kemana lo ikut kemana? Dasar nggak tau malu. Kami udah tunangan. Jangan terus jadi pelakor. Siapa pelakor? Yang bersangkutan pasti tahu. Lo, Grup Erla ini aku yang diri. Aku nyesal ngasih undangan ke lo. Mulai sekarang, aku tarik lagi surat pengangkatan. Erik Sadi, lo nggak pantas. Jadi, CEO Grup Erla Pharma juga nggak nerima kalian. Kalian minggat sana. Laila Bro, lo gila ya? Ngimpi siang bolong? Katanya lo direktur Erla Pharma. Tapi siapa di sini yang kenal lo? Gak ada yang kenal. lo aja. Uang kuliah dan biaya hidupmu dapetin dari kerja paruh waktu. Mana mungkin kamu bisa diriin perusahaan biomedis sekelas Erla. Erik, jangan buang waktumu. Laila Broto, cepat pergi dari sini. Jangan sampai aku panggil satpam. Ini wilayah aku. Yang harus pergi itu kalian. Sekarang, aku telepon biar kalian diusir. Jangan sok-sokan lagi. Katanya lu direktur perusahaan kita. Bisa buktiin nggak? Aduh, sepertinya aku punya foto Presdir Laila. Kamu beneran? Benar-benar nekat. Berani menyamar jadi Presdir. Lihat baik-baik. Ini wajah CEO kami. Bukan kamu, anak ingusan baru lulus. Berani-beraninya berpura-pura. Jelas beda jauh kan? Presdir Ella yang asli. Cantik, elegan, dan berkelas. Lihat dirimu sendiri. Kayak orang kampung. Berani menyamar jadi presdir. Gila banget sih ini orang. Masa berani-beraninya ngaku Presdir? Dari mana dia dapat keberanian? Beraninya mengusir Erik Sadi. Yang harus pergi itu dia. Johnny juga salah. Katanya aku muda. Penampilanku seperti pelajar. Mudah tertipu. Bahkan disuruh berdandan dengan riasan tebal. Kemarin, kamu merusak pestaku. Hari ini datang lagi ngerusak pelantikanku. Aku benar-benar gak ingin melihatmu lagi. Penjaga. Cepat usir wanita ini. Berani sekali. Erik Sadi, CEO, yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Bahkan baru. Tanda tangan kontrak triliunan. Aku harus cari muka dengan baik. Kalian berdua, segera keluarkan wanita ini. Tunggu, lihat dulu. Kamu, ayo, kalian berdua, keluarkan dia. Sekretaris Johnny, aku di ruang utama. Segera turun. Apa? Telepon sekretaris Johnny. Apakah benar dia Presdir kita? Masih berpura-pura. Bahkan sekretaris Johnny sudah dipanggil. Saranku, cepat pergi. Jika tidak, akan merusak reputasimu sepanjang tahun. Sekretaris Johnny siapa? Dia itu sekretaris pribadi Presdir. Sejak perusahaan berdiri. Dia selalu di sisi bos. Kepercayaannya gede banget. Bisa dibilang, dia setengah bos di Erla. Terdengar suaranya. Jangan percaya omongan Lela. Dia pasti nggak kenal sekretaris Johnny. Kalau sekretaris Johnny ada di sini, dia bakal langsung usir penipu ini. Tanpa basa-basi. Oh, gitu ya? Sekarang, atas nama CEO Erla, aku perintahkan kalian. Segera usir perempuan yang bikin ribut ini. Keluarin dia. Lepasin. Kalian udah gila ya? Kamu nggak seharusnya ada di sini. Pergi sana. Erik nggak bakal melirik kamu lagi, ngerti? Sudah cukup. Cepat usir dia dari sini. Bikin sial aja. Lepasin aku. Aku peringatin kalian terakhir kali. Kalian bakal nyesel. Berhenti. Kalian lagi ngapain? Sekretaris Johnny, perempuan ini pura-pura jadi presdir, bikin onar di perusahaan. Makanya mau kita usir.
Pura-pura jadi presidir? Iya, dia berani ngaku di depan semua karyawan kalau dia presidir perusahaan ini. Gak tahu, malu banget. Untung ada Erik Sadi. Dia yang langsung bongkar kebohongannya. CEO Erik? Halo Sek, Joni. Saya yang ditunjuk jadi CEO. Erik Sadi. Tadi kamu yang bilang mau usir dia. Iya, benar. Saya ini CEO Erla. Usir perempuan gila yang pura-pura jadi presidir ini. Harusnya nggak ada masalah, kan? Harusnya gitu, kan? Erik, Berani tampar aku, Mesti ditampar. Siapa yang kasih kamu nyali? Buat ngusir dia. aku ini. CEO Erla. Di sini, selain presidir, aku yang paling berkuasa. Aku yang bikin aturan. Coba ngaco. Deh, pakai otak dikit. Lihat dulu, siapa yang lebih pantas. Aku nggak pantas, terus. Kamu yang pantas. Dengar ya, aku nggak cuma bakal menjadi CEO di sini, tapi juga keluarga Sadi. Bakal tanda tangan kontrak triliunan. Dan aku bakal pecat kamu. Nggak bisa lihat kenyataan, ya. Orang tolol kayak kamu cocoknya dipecat. Maaf, Bu Laila. Saya datang telat. Halo, Presidir Laila. Presidir Laila? Dia beneran presidir perusahaan kita. Nggak mungkin. Dia? Mana mungkin dia presidir? bercanda kan? Dia kan cuma punya UMKM. Gimana bisa jadi presidir Erla? Ini. Johnny memanggil Presidir Laila. Aku tadi hampir ngusir dia. Makasih lo tadi udah nahan aku. Kalau enggak, aku udah cari mati. Mampus aku. Habis kita. Presidir Laila. Gimana mungkin? Kamu kan cuma pelayan. Mana mungkin kamu presidir Erla? Sekretaris Johnny. Iya. Beneran presidir perusahaan kita? Masa iya? Kalian ngeraguin aku. Tidak berani. Mana berani? Laila bos sibuk. 2 tahun ini jarang kelihatan di kantor. Tapi dia beneran presiden direktur Erla Pharma. Kamu bisa ambil gajimu sekarang. Aduh. Laila, ampuni aku. Presidir Laila. Laila. Benarkah kamu presidir Erla? Akhirnya sadar juga. Pelayan biasa, tanpa koneksi. Mana mungkin dalam 4 tahun, Erla bisa sebesar ini? Kenapa? Fakta udah jelas di depan mata. Masih nggak mau percaya? Kenapa ini justru perusahaanmu? Mana ada di dunia ini kebetulan begini? Memang nggak ada yang sekebetulan ini. Perusahaan ini dinamai Erla. Karena aku ambil 2 huruf namaku LA dan 2 dari namamu ER. Bioteknologi dan farmasi kan 4 tahun lalu. Aku bikin Erla. Jadi, kamu buat perusahaan ini untukku. Takut status kita jadi masalah. Selama 4 tahun, bekerja di Erla. Perusahaan farmasi ternama, agar saat kamu pulang, bisa aku beri ini. Biar keluarga kamu tak bisa tolak hubungan kita. Tapi siapa sangka, niat baikku malah sia-sia. Kasih ini ke aku. Kamu awalnya mau kasih Erla ke aku. Untungnya nggak jadi kasih. Kamu bilang perusahaan ini kecil? Enggak, bukan gitu. Hari itu, alih saham dariku. Untukmu. Itu. Akhirnya ingat juga, bukannya waktu itu. Ibumu bilang, surat itu cuma lelucon. Aku udah bilang, suatu hari kalian bakal nyesal. Erik Sadi. Anggap aja 7 tahun hidupku sia-sia. Tapi satu hal yang pasti, keluarga kamu nggak akan pernah dapat saham ini. Kamu bakal bayar mahal atas. Semua yang kamu lakukan hari ini. Maaf, aku tak percaya. Saham yang kau beri padaku adalah Erla. Aku. Kayaknya, kamu nyesel sekarang ya? Aku. Ya, aku agak nyesel. Tak tahu kau lakukan ini untuk. Kalau tahu, pasti tidak. Erik Sadi. Laila, gimana kalau beri aku kesempatan lagi? Lulusan laboratorium di California. Tak ada yang setara di sini. Kau pikir aku peduli? Sekarang nyesel udah terlambat. Rasain aja. Laila, telah diumumkan ke semua. Aku bilang akan kerja di Erla sebagai CEO. Keluarga dan teman tahu kalau begini. Tak hancurkan masa depan. Bukan aku yang hancurin masa depanmu, tapi kamu sendiri yang udah hancurin hidupmu sendiri. Jadi, awalnya Erla itu punya kita.
Nggak nyangka ya, Presdir mau beri Erla ke pria itu. Sekarang malah zonk total. Nggak dapat apa-apa. Ini tuh rugi triliunan loh. Laila, bisa beri aku kesempatan? Kita sudah 7 tahun. Cukup. Aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. Orang kayak kamu, yang egois dan nggak tahu diri. Ingat kita dulu pernah bareng, bikin aku jijik. Erik, nggak usah mohon-mohon ke dia. Dia manajer di Sutmin Pharma. Bisa bantu aku buat kasih kamu kerjaan bagus. Laila, aku. Usir mereka. Apaan nih? Sopan dikit dong. Lepasin. Sepupu? Ini apaan sih? Dia nganiaya aku. Dia menyakitkanku. Dia itu. Nona ini, putri pemilik Sutmin Pharma. Nia Sutmin. Nggak nyangka ya nih Sutmin. Ternyata sepupunya Raya Jorgi. Tapi ya sudahlah. Yang penting sekarang, dia akan ikut keputusan ayahnya. Kerjasama dengan kami. Nona Nia baru pulang dari luar. Pikirannya modern banget. Gayanya juga agresif. Awalnya, ayahnya ingin bekerja bersama. Tapi kayaknya si Nona ini nggak terlalu tertarik. Nggak usah khawatir. Kekuatan bisnis Erla nggak ada yang bisa ngalahin. Paten dari Sage Lab. Pasti bisa aku dapetin. Sutmin Pharma tidak akan kerja sama dengan kalian. Nona Nia, boleh aku tanya? Kenapa kamu tak mau kerjasama? Kamu sudah hina sepupuku dan tunangannya. Ya jelas aku tak mau kerja denganmu. Kamu cerdas, Nona Nia. Sutmin Pharma berpengalaman klinis. Erla punya alat medis tercanggih. Kerja sama bikin kita kombinasi kuat. Paten Sage Lab pasti bisa. Tanpa Sutmin Pharma, kalian nggak bakal bisa paten Sage Lab. Jadi tanpa kami, Erla itu nggak ada apa-apanya. Yakin sebelum datang, ayahmu pasti udah ngomongin Erla di industri. Semoga Nona Nia nggak menilai cepat. Sebelum kesini, ayah terus bilang betapa hebatnya kamu. Namun, setelah kulihat, biasa aja. Dengar ya, aku punya penilaian sendiri. Tak usah ceramah. Nona Nia, kerja sama ini, usulan langsung Pak Eko. Semoga kamu berhenti membenciku. Pertimbangkan proyek ini, kita pasti bisa sama-sama untung. Jangan bawa ayahku untuk yakin. Kini yang memegang kendali penuh. Sutmin Pharma aku nggak mau kerja sama. Ya berarti nggak mau. Nona Nia, proyek ini aku urus dari awal. Aku tahu banget berapa usaha Pak Eko untuk ini. Pikirkan baik-baik. Kalau begitu aku beritahu ya. Sutmin Pharma itu cepat untung, modal balik. Kalau kalian dari Erla mau rugi banting harga, itu urusan kalian. Nggak nyangka, bisa begitu Nona Nia. Kalau makin banyak orang biasa dapat akses terapi gen ini. Lebih banyak nyawa selamat. Bukankah itu lebih baik? Aku ini pebisnis, bukan dermawan. Satu suntikan terapi gen di Amerika bisa dijual hingga miliar atau triliun. Industri biomedis sangat cuan. Aku juga mau ngulangin modal bisnis ini di sini. Kakak sepupu, kamu berani juga. Kayak di Amerika, hanya mengobati orang kaya, tidak bisa diterapkan di Jaya Raya. Lulusan Unitop AS, keuangan, masa farmasi. Aku lebih paham medis darimu. Maaf, saya tidak bisa membantu. Kucing versus anjing. Berani tanding aku? Ada orang yang ngerasa, cuma karena udah bikin perusahaan, mereka bisa nginjek-injek orang lain. Nyonya Nia, nggak mau kerja sama denganku. Kalau gitu, keputusan ini sudah beritahu Pak Eko. Aku kasih tahu sekali lagi. Ini perusahaan milikku, aku tentukan semuanya. Riset biomedis butuh dana yang besar. Waktu mahal, untung kecil. Kadang-kadang butuh riset puluhan tahun tanpa hasil. Berjuang, kita sukses buat obat. Kita berhak untung. Tak ada salahnya cari untung. Kita juga butuh hati nurani. Saat ini, obat kanker, penyakit genetik mahal. Orang biasa nggak bisa bayar. Kita harus lakukan. Nurunin harga obatnya. Supaya lebih banyak orang bisa beli. Kamu merasa seperti malaikat, ya? Bikin suntikan terapi, Gen. Segampang itu. Nggak bakal ada banyak lab yang bangkrut. Setuju. Dengan kemampuanmu, jangan tarik sepatu sepupuku. Jika kakakku bekerja di perusahaanmu, udah pasti bakal rugi besar. Males debat sama kamu. Kita pergi. Nona Nia, untuk menghormati Pak Eko, aku kasih tahu sekali lagi. Kalau kamu nggak kerja sama dengan Erla Pharma, patennya Sage Lab. Takkan kau dapat. Kamu mengancam aku
dengerin baik-baik. Tak mau kerja sama dengan Erla, aku juga bakal ngusir kamu dari dunia biomedis. Laila Broto, segera. Erla Pharma, gak ada artinya. Maksud kamu apa? Udahlah, Kak. Kita nggak usah buang waktu sama dia. Besok kamu bakal tahu seberapa parah nasibmu. Nona Nia, jika kamu keluar sekarang, kamu gak bakal punya kesempatan lagi. Kerja di Jasri Pharma tetap di negeri. Hubungin Pak Adi. Baik. Kah? Laila Broto, kamu bakal nyesel. Konyol banget. Nyesel? Dia pikir dia siapa? Dia yang bakal nyesel. Lihat aja dia bikin aku dan Erik babak belur. Mulai sekarang, di lingkaran bisnis, kita pasti ditertawakan. Bantu kami. Tolong ya, Kak. Kita ini keluarga. Kamu nggak boleh tinggal diam. Nia, Erik itu kepala medis di California Biolab. Kemampuannya pasti bisa bantu kamu. Iya, ya Kak, Erik jago banget. Kedepannya, kami masih butuh bimbingan dari kakak. Tenang aja. Konferensi investor Sage Lab besok, aku bakal buka kedok dia. Perusahaannya, Erla. Tak ada artinya. Ayah? Kok ayah ada di sini? Nia, negosiasi dengan Erla Pharma. Ayah, santai. Aku tahu yang kulakukan. Kesempatan kerjasama sama Erla Pharma dimanfaatkan sebaiknya. Kerja sama receh gitu buat apa? Aku beneran gak ngerti kok kamu dibutakan begini. Ngomong apa sih? Sering temui Laila Broto. Dia punya kemampuan, pengalamannya juga banyak. Belajarlah dari dia. Kamu muji dia terus. Telingaku bosan dengar. Kenapa ayah cuma puji anak orang? Anak ayah juga hebat tahu. Pendidikanku jauh. Lebih tinggi dari dia. Lulusan kampus biasa. Apa yang kupelajari? Kamu, Bener banget, Om. Dia lulusan kampus biasa. Apa yang bisa diajarin ke kakak? kalian ngomong apa sih? Tak mau dengar orang tua. Tanggung sendiri akibatnya. Laila, besok kan ulang tahunmu. Punya keinginan khusus? Gak perlu. Kalian bertiga udah kasih aku banyak. Mana ada banyak. Tiap ulang tahun, kami beri hadiah. Kamu tolak. Kami bertiga. Seperti kakak ceroboh. Oke, sekarang aku ikut. Nah, gitu dong. Aku dan kakak pertama udah nyiapin hadiah ulang tahun spesial. Besok di konferensi Sage Lab untuk Anda. Kali ini, kamu gak boleh nolak, ya? Aku pasti nerima. Aku sudah minta kakak kedua. Sage Lab, buat riset obat terapi gen, anggap itu hadiah ulang tahun. Kita terima hadiah. Kakak 1, 3. Pasti bilang aku pilih kasih. Oke, kalau paham. Oh ya, Laila. Untuk konferensi besok, aku udah siapin semua sesuai permintaanmu. Ada yang mau kamu cek dulu? Tak perlu. Aku percaya. Laila minta bantuanku. Kesempatan langka nih. Jadi, aku pastiin semuanya beres. Sok banget kamu. Oh ya, perusahaan siap kerja sama besok. Ada yang mau ditambah atau dikurangin? Hapus Sukmin Pharma dari daftar. Semua ikut perintahmu. Industri biomedis lokal kalah. Kalau konferensi besok, satukan perusahaan-perusahaan ini. Melengkapi dan maju bersama. 3 tahun lagi, kita bisa kejar ketertinggalan. Laila kita ini memang luar biasa. Perhatikan baik-baik. Kami datang mewakili Erla Pharma untuk menghadiri konferensi investor ini. Aku tahu, kami dari Sukmin Pharma dilarang masuk. Konferensi ini nggak nerima grup Erla. Maksud kalian apa? Kami ini tamu penting. Sekarang bukan lagi. Datang juga nggak ada gunanya. Mulai sekarang, Sukmin dan Jasri Pharma memimpin pembentukan aliansi farmasi Jaya Raya. Kami semua bakal kerjasama buat ngajuin paten ke Sage Lab dan maju bareng-bareng. Jadi kesimpulannya, industri biomedis di Jaya Raya, Erla udah dikeluarin. Erla udah nggak ada tempat di sini. Jadi kalau masih jaga muka, sebaiknya kalian pergi sekarang. Kalian tahu siapa yang ngadain acara ini? Tahu dong, acara ini digelar oleh grup Broto dan Sage Lab berkolaborasi. Masa kamu mau bilang, ini acara kamu? Tak peduli siapa yang mengadakan. Itu bukan urusan kalian. Yang berdiri di pintu, gak enak dilihat. Pergi sana. Kami diundang langsung oleh Sage Lab. Kalian gak punya hak buat larang kami masuk. Ninja. Acara ini mau dimulai. Kalau ada masalah, siapa yang bakal tanggung jawab? Tanggung jawab kami. Usir kalian biar gak buat masalah. Dan satu lagi,
Kontrak ditandatangani, bukan urusan kalian. Jauhkan mereka dari sini. Hei, lepasin tangan kalian. Berhenti. Siapa yang kasih kalian keberanian? Buat nyentuh orang-orangku? Siapa yang izinin kamu masuk? Berani nyentuh aku? Nyentuh kakakku? Kamu udah bosan hidup ya? Tangkap dia sekarang juga. Kamu berani halangin aku juga berani dorong kamu. Acara ini, aku harus masuk. Mau masuk? Mimpi aja dulu. Pengawal, usir mereka dari sini. Pengawal, lindungi Bu Laila. Acara ini udah nggak ada tempat buatmu. Laila Broto, petinggi industri ini sudah sepakat. Mereka hanya bermitra dengan Sudmin Pharma. Nggak bakal ada yang mau mitra Erla Pharma. Tanpa Erla Pharma, kalian gak akan ada di sini. Kamu pikir kamu siapa? Dengar baik-baik. Bukan sekadar konferensi Seychelles, tapi juga pesta ulang tahun. Putri ke-23 keluarga Broto. Mereka akan investasi besar di proyek ini. Erla Pharma pada akhirnya gak bakal dapat sepeser pun. Kalian ini keterlaluan. Kelihatannya, kalian tertarik banget DNA Nona Kelgi Broto. Tentu aja. Tapi sayangnya, acara ini bukan buat kamu. Kamu percaya diri banget ya. Pak Adi, kemarin aku meneleponmu, kerjasama kita gimana? Udah dipertimbangkan? Punia, begini. Kalian kan udah bikin aliansi. Kenapa masih harus ngerjain Bu Laila kayak gini? Gimana kalau biarin dia masuk aja? Pak Adi, aku juga pengen tanya. Udah mutusin gabung ke pihak mana? Pak Adi, Erla Pharma tak menjanjikan masa depan. Sebaiknya Anda pikirin baik-baik. Pak Adi, sekarang semua perusahaan biomedis di Jaya Raya udah gabung ke dalam aliansi ini. Apa Anda mau berakhir kayak grup Erla? Dikeluarin? Pak Adi, kurangi biaya. Harga lebih terjangkau jangka panjang. Pak Adi, bergabung dengan Laila Broto, aku nggak bakal nahan Anda. Tapi kalau gitu, Anda nggak bakal bisa ikut acara ini. Pak Adi, hari ini ada investasi triliunan dari grup Broto. Maaf, Bu Laila, saya menyesal. Saya minta maaf. Kelola ratusan karyawan. Saya tidak bisa ambil risiko sebesar ini. Maaf. wah, rasanya semua sudah di sini. Bisa lihat siapa yang unggul. Pak Adi, jangan khawatir. Setelah proyek ini ditandatangani, grup Sudmin nggak bakal ngecewain Anda. Terima kasih, Punya. Laila Broto, kemarin sudah kubilang, hari ini hari terburukmu. Rasain itu. Pak Adi, bagaimana jika Erla Pharma memimpin proyek? Dana bukan masalah. Waktu tidak. Karena aku dan Seychelles sudah tanda tangan perjanjian. Erla Pharma pimpin proyek ini, pendanaan bukan masalah. Karena aku dan Seychelles... Diam. Jangan bohongi Pak Adi. Laila Broto, mending cepat pergi. Kamu nggak diterima di sini. Aku nggak butuh diterima sama kalian. Di dalam udah ada yang nungguin aku. Laila Broto, ulang tahun ke-23 Putri Broto. Keluarga kaya Jaya Raya berkumpul di sini. Selain itu, ini juga momen buat kami. Dekati keluarga Broto. Kami tak akan biarkan kamu masuk. Aku udah nyiapin hadiah spesial buat Nona keluarga Broto. Aku pasti bisa berteman baik sama dia. Nanti aku bakal ngajak dia, Jaya Raya Aliansi Farmasi, dan perusahaan Erlamu cuma bakal jadi santapan empuk. Kalian ini benar-benar keterlaluan. Kamu yakin bisa berteman baik sama Nona itu? Aku ini lulusan terbaik, kampus top di AS. Aku juga satu-satunya pewari, grup Sudmin. Di lingkungan orang kaya, lulusan kampus ecek-ecek seperti kamu nggak bakal bisa masuk ke level kami. Menurut kamu pertemanan itu ditentuin sama gelar dan status sosial? Aku rasa Nona dari keluarga Broto gak bakal setuju sama pandangan kamu. Nggak setuju sama aku? Masa ia lebih setuju sama kamu? Kayaknya gak ada gunanya. Tetap berbicara. Minggir. Jangan biarkan dia. Kenapa Laila belum datang? Konferensi investor udah mau mulai. Iya. Jangan-jangan ada masalah. Aku coba telepon dia. Nggak diangkat. Jangan-jangan beneran ada masalah. Aku keluar lihat dulu. Aku ikut, Kak. Ayo pergi.
Sekarang, Laila Broto dan Erla Farmanya. Bener-bener udah tamat. Kakak emang luar biasa. Beresin sesampainya. Proyek segede ini. Om pasti bakal seneng banget pas tahu. Sekarang, ayah pasti bakal percaya. Serahin perusahaan sepenuhnya ke aku. Halo ya, aku mau cerita tadi. Bukan aku yang memintamu, Nia. Kerja sama-sama Erla Pharma. Kenapa malah ngajak? Semua perusahaan farmasi isolasi Laila Broto. Ayah, saya melakukan ini demi keuntungan. Kita bentar lagi bakal dapat hak paten dari Sage Lab. Ayah cukup duduk di rumah hitung duit. Kamu merusak perusahaan. Cepat. Segera minta maaf ke Laila Broto. Ayah, masih ayahku nggak sih? Kenapa Bella? Wanita bermarga Broto? Ayah ada hubungan dengannya? Kurang ajar. Sebenarnya, hal ini nggak boleh bocor keluar. Sekarang aku harus memberitahumu. Penanggung jawab Sage Lab. Gak. Kita harus masuk, sudah mepet. Baik, aku tutup dulu. Konferensi mulai. Adalah kakaknya Laila Broto. Putra kedua keluarga Broto. Fendi Broto. Pak Adi, tolong pastiin. Jaga pintu masuknya. Jangan biarin mereka masuk. Habis sudah. Nggak nyangka Sutmin Pharma bisa sekejam ini. Bu Laila, di saat kayak gini, kok kamu masih bisa ketawa? Bentar lagi, mereka yang bakal minta aku masuk. Adik, konferensinya udah mau mulai. Kenapa kamu masih di luar? Tentu aja karena ada yang ngelarang aku masuk. Apa? Siapa berani larang kamu? Oke, konferensi kan buat kamu. Siapa aja boleh nggak masuk, tapi kamu harus masuk. Bu Laila, acara ini memang buat kamu. Jangan bercanda. Ini, bukannya ini acara gabungan. Grup Broto dan Sage Lab, mana mungkin acara ini buat dia? Jadi kalian berdua yang ngelarang adikku masuk? Panggil orang ke pintu konferensi. Sutmin Pharma di sini, berani nyentuh aku. Pak Broto, selamat datang. Bukannya dia ini manajer hotel ini. Ini. Hotel ini milik grup Broto. Jadi dia itu. Lempar aja dua sampah ini keluar. Baik, Pak. Adik, kamu masuk duluan. Aku sama kakak ketiga bakal urusin ini. Oke. Para tamu yang terhormat, maaf, karena orang paling penting. Dalam acara ini belum datang. Konferensinya ditunda 10 menit. Gila, ini gimana sih? Yang jadi penyelenggara malah telat. Kita disuruh nunggu di sini gini aja. Bener-bener acara gede banget. Diam, jangan cerewet. Dia itu kan kepala Sage Lab. Ya udah, wajar dia telat. Wow, acara ulang tahunnya. Bener-bener mewah banget. Keluarga Broto dikabarkan. Putri keluarga Broto. Jadi dia memang disayang banget. Makanya, dekati Putri Broto. Agar kita lebih kenal. Biar dapat kesan yang bagus. Paham, Kak? Sekarang mari kita sambut Pak Fendi Broto untuk memberikan sambutan. Pak Fendi Broto. Nama yang familiar banget. Dia putra kedua keluarga Broto ya. Profesor Riseto Fendi Broto. Itu kan dia juga. Tampil di acara pertunangan kemarin. Broto anak kedua, Fendi. Aku ini kepala Sage Lab, Fendi Broto. Ternyata dia kepala Sage Lab. Ternyata dia putra kedua Broto. Adikku mendirikan sebuah perusahaan biomedis. Dia selalu kepikiran kenapa industri biomedis kita jauh tertinggal dari luar negeri. Pas aku lagi riset soal terapi Gensel, dia minta tolong aku buat ngerancang obat yang bisa nyembuhin kanker atau penyakit genetik. Jadi obat ini Khusus dibuat buat adiknya. wah, dia sayang banget sama adiknya. Kak, ternyata Putri keluarga Broto sesama pekerja biofarmasi dengan kita. Bagus banget. Nanti kita pasti bisa ngobrol banyak sama dia. Kak, dengan kemampuan dan kepintaranmu, kamu pasti bisa berteman sama Putri keluarga Broto. Adikku benar-benar niat buat ngegabungin. Industri biomedis lokal dapat maju melebihi luar negeri. Dia membantu beberapa perusahaan dengan pendanaan. Tapi barusan ada kejadian yang bikin kecewa. Sebagai pemeran utama di acara ini, adikku malah dilarang masuk ke dalam venue. Diusir gitu aja. Siapa? Siapa yang berani-berani usir Putri keluarga Broto? Iya. Ini namanya cari mati. Gila bener. Dan sekarang, dia masih berdiri di depan pintu. Itu kan Pak Eko dari Sutmin Pharma. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Anak durhaka. Kamu tuh bener-bener ya? Cepat berdiri. Ayah, maksudnya apa sih? Masih ingat aku ini ayahmu.
Kamu pernah nurut sama aku nggak? Kalau aku telat sedikit lagi, keluarga Sutmin udah hancur di tanganmu. Ayah ngomong apa sih? Kenapa marah banget? Kamu nggak sadar? Kenapa pikir aku malah? Perusahaan ini kuserahkan. Aku nyuruh kamu apa? Aku nyuruh kamu kerjasama dengan Erla Pharma. Aku nyuruh kamu jaga hubungan baik dengan Laila. Tapi apa? Bukannya dengerin aku. Lawan Laila Broto. Serius? Itu saja? Aku nggak mau kerja sama dia. Bukannya aku udah jelasin di telepon? Kamu dengerin gak sih? Kamu tahu siapa Laila Broto? Ayah, aku udah kumpulin. Bio Farmasi Jaya Raya kini beraliansi. Ella udah aku singkirin dari permainan ini. Aku tinggal ambil alih perusahaannya, Laila. Bener, Om. Laila Broto itu sengaja nurunin harga. Biar kita rugi semua. Kakak justru yang ngebantu. Bikin kita semua jadi kaya. Benar. Tanpa Kania, aliansi ini bubar. Semua ini berkat dia. Kalian semua. Kamu sekarang ikut aku minta maaf ke Laila Broto. Ayo. Minta maaf? Ayah, apa? Ayah suruh aku minta maaf ke dia? Iya, minta maaf. Kamu tahu nggak siapa sebenarnya Laila? Tentu saja aku tahu. Dia siapa sih? Nggak ada apa-apanya buatku. Bukan lawanku. Aku nggak bakal pernah minta maaf sama pecundang. Kurang ajar. Minta maaflah. Kau akan hancurkan keluarga Sutmin. Ayah, kamu mukul aku? Emang aku nggak boleh mukul? Dengerin aku baik-baik. Sekarang juga minta maaf ke Laila. Ikut aku. Aku nggak akan pernah minta maaf sama orang yang nggak lebih pintar dan nggak lebih hebat dariku. Ayo pergi. Ayah. Berdiri yang benar. Bu Laila, semua ini salahku. Aku bawa anakku buat minta maaf ke Anda. Pak Eko, aku nggak akan terima permintaan maafnya. Bu Laila, mohon, maafkan dia kali ini atas kerjasama. Ayah, kamu ngapain sih? Udah gila ya? Aku ulangi sekali lagi. Saya tidak melakukan kesalahan. Aku tak akan minta maaf padanya. Diam kamu. Om, kenapa Om malah giniin kakak? Laila yang mulai duluan. Kalian berdua, bener-bener gak bisa dibilangin. Aku nyesal. Harusnya dari awal. Aku gak kasih kamu perusahaan ini. Bu Laila, atas nama anakku dan Sutmin Pharma, aku minta maaf ke Anda. Ayah ngapain sih? Bu Laila, tolong. Bagaimana agar Anda memaafkan kami? Tolong kasih tahu saya. Adikku, silakan naik panggung. Mana putri keluarga Broto? Barusan katanya masih di depan. Kok nggak kelihatan? Firhan Broto? Itu Firhan Broto. Firhan Broto. Firhan Broto. Firhan Broto. Adik, kamu gak apa-apa? Mereka gangguin kamu lagi? Aku nggak apa-apa. Tak berani. Dari dulu aku udah mau nanya. Sebenarnya hubungan kalian apa? Emang urusanmu? Di sini kamu gak diterima. Aku cuma khawatir sama kamu. Waspadai tipuan dia. Perempuan itu matre. Liciknya luar biasa. Kalimat itu cocok untuk keluarga Sadi. Laila, kamu kira kalau bawa selebriti bisa bikin kamu kelihatan hebat? Dengar ya, konferensi investasi ini yang diadakan oleh Grup Broto dan Sage Lab, bukan konser musik. Kayaknya kalian belum sadar. Siapa sebenarnya bintang utama di acara ini? Tadinya aku mau usir kalian keluar. Tapi, aku malah penasaran. Pengen lihat ekspresi kalian. Setelah tahu kebenarannya. Dan kamu buka mata lebar-lebar. Udahlah, Kak. Nggak usah buang waktu sama mereka. Ayo kita pergi. Oke. Apa? Dia ternyata adiknya Firhan Broto. Wah, iri banget. Dia benar-benar dilindungin sama Firhan. Nggak mungkin. Gimana bisa dia kakaknya? Kalau aku bukan kakaknya. Memangnya kamu kakaknya? Nggak, bukan. Aku ini fans kamu. Aku ngefans sama kamu selama 10 tahun. Kok bisa kamu jadi kakaknya cewek ini? Aku nggak butuh fans. Penyebar fitnah dan hoax. Adik kita benar-benar salah pilih idola. Suka sama artis nggak bermoral gini. Ayo, kita pergi adik. Bu Laila, anak saya emang hilaf. Batalkan 2 kontrak. Baru pulang dari luar. Belum paham bisnis. Kalau mau dihukum, silakan. Tapi tolong jangan batalkan kerjasamanya. Pak Eko udah serendah ini. Kalau begitu kita... Ayah, aku rasa ayah udah nggak waras. Aku udah bentuk aliansi farmasi Kota Jaya Raya. Aliansi ini cukup kuat. Sage Lab.
Gak perlu kerja sama dia. Pak Eko, bukan aku yang gak kasih kesempatan. Tapi anak Anda sendiri yang nolak. Nggak tahu diri. Kurang ajar. Kulakukan demi selamatkan keluarga. Kamu malah pukul aku lagi. Hanya karena cewek ini. Kalau ayah tetap maksa kerja sama dia, maka kamu lewati mayatku dulu. Pak Eko, Benar-benar memalukan. Keluarga seperti ini. Ayah lebih percaya orang daripada anak kandung sendiri. Ayah, aku kasih tahu ya, aku sanggup dapetin investasi sendiri. Aku bakal nelen perusahaan Erla dan bikin mereka semua nyesel. Baru kali ini, aku dengar lelucon sekocak ini. Bu Laila, maaf banget. Aku nggak seharusnya kasih perusahaan ke dia. aku tadinya masih mau nerusin kontrak sama grup Sutmin. Tapi setelah apa yang dia lakuin hari ini, aku putusin buat gak kerja sama. Grup Sutmin, mulai sekarang kalau kamu butuh bantuan, kamu cuma bisa datang. Sambil sujud di kakiku. Berhenti semua. Kalian buat ulah lagi dengan Lela. Bukannya itu putra tertua keluarga Broto. Doni Broto. Pimpinan grup Broto. Doni Broto. Pak Broto, salam. Aku Nia Sutmin dari Sutmin Pharma. Jadi kamu bikin aliansi farmasi. Tapi justru ngejauhin grup Erla. Ya, iya. Dengan adanya aliansi farmasi Kota Jaya Raya, perusahaan-perusahaan bisa saling bantu. Salahnya juga makin besar. Kamu bisa investasi ke kami. Pak Broto, apalagi dengan paten dari Seislab di tangan kami, keuntungannya bakal luar biasa. Benar banget, Pak Broto. Perusahaan kami jauh lebih kuat dari Erla. Kerja sama dengan kami adalah pilihan terbaik. Kalian kira cuma karena kalian bikin aliansi aku pasti bakal investasi? Sejak kamu warisin grup Broto, kamu udah bikin banyak keajaiban bisnis. Kamu emang jenius. Aku yakin kamu bakal ambil keputusan yang tepat. Kata-katamu ada benarnya. Keputusan yang aku buat pasti benar. Dan keputusanku adalah aku nggak akan investasi ke kalian. Aku nggak akan investasi ke kalian. Kenapa? Siapapun yang berani ngerugiin adikku, berarti jadi musuh keluarga Broto. Kakak? Adik? Kakak? Apa? Mereka kakak adik? Nama belakang mereka sama-sama Broto. Pantas saja. Ini bisa jadi bahan tertawaan. Sutmin Pharma ingin singkirkan Erla. Terima investasi grup Broto. Tapi nggak nyangka mereka kakak adik. Kalian benar-benar saudara? Kalau dia memang adiknya Pak Broto, berarti pesta ulang tahun ini. Dan investasi triliunan hari ini. Nona Laila, kamu beneran adiknya Pak Broto? Kenapa sebelumnya nggak pernah cerita? Masalah keluarga kami. Ngapain aku harus kasih tahu kamu? Laila Broto, kamu beneran putri keluarga Broto? Anaknya orang terkaya? Mana mungkin? Kalau dia emang putri orang terkaya, kenapa dulu kerja jadi pelayan buat bayar uang kuliah? Aku nggak percaya. Waktu kuliah dulu, kamu selalu daftar beasiswa kan? Kayaknya kalian semua, Laila diragukan. Baiklah, aku bakal kasih bukti buat kalian. Siapapun yang berani nyakitin Laila, kami sebagai kakaknya nggak bakal tinggal diam. Apalagi hari ini ulang tahun Laila. Asisten Chandra, sebar pengumuman, putus kerja sama dengan Sutmin Pharma, keluarga Sadi, dan keluarga Georgie. Siapa saja terlibat dengan mereka. Hentikan semua kontraknya. Halo? Apa? Semua mitra bisnis membatalkan kerjasama? Bunia, harus bagaimana? Broto mendadak batal bermitra dengan kami. Kerjasama dibatalkan, tidak boleh dibatalkan. Keluarga Sadi akan tamat. Tidak boleh dibatalkan. Tidak boleh. Leila, 7 tahun kita bersama. Kamu begitu baik hati. Kamu tidak akan sekejam ini kan?
7 tahun. Bukannya sudah aku bilang? 7 tahun sia-sia. Dibuang ke anjing. Minggir. Siapa kasih izin kamu sentuh Laila? Laila, aku memang salah. Aku dulu keterlaluan. Kalau saja dari awal. Anak Broto, katamu. Mana mungkin aku melakukan ini padamu? Sekarang kamu malah menyalahkanku? Syukur nggak pernah kasih tahu. Kalau tidak, aku tidak akan melihat betapa menjijikannya dirimu. Laila, Singkirkan tangan kotormu darinya. Pergi. Erik, Seluruh kota Jaya Raya akan segera berubah. keluarga Sutmin, Sadi, dan Jorgi. Mereka hancur total. Siapa suruh mereka cari masalah? Broto keluarga kenapa? Putri keluarga Broto itu dimanja keluarganya. Mereka benar-benar cari mati. Laila, tolonglah bujuk kakakmu. Jangan batalkan, pukuli aku, hina aku. Aku tidak akan mengeluh. Aku bukan bagian dari keluarga Sadi. Tak biasa memukul orang. Bu Laila, aku menarik kembali semua perkataanku tadi. Seharusnya aku tidak menentang Anda. Aku memang berbicara sembarangan. Aku meminta maaf. Cukup. Jangan berpura-pura menyesal. Kalian tidak sungguh-sungguh minta maaf. Kalian hanya tidak terima saja. Tidak, tidak. Sama sekali tidak. Kami. Bagaimana agar kamu puas? Keluarga Sadi akan ikuti semua keinginanmu. Benar, Nona Broto. Aku juga. Cukup bilang. Aku patuh. Nona Nia, bukankah kamu tadi bilang, ayahmu perbarui kontrakku, dia harus melewati mayatmu dulu? Kamu juga bilang walau aku sujud, kamu tidak akan melirikku? Nona Broto, maafkan aku. Aku meminta maaf. Aku harap Anda memaafkanku. Aku salah. Laila, jangan sampai luluh. Orang seperti ini harus dihukum berat. Ayah, Ayah, saat menyebut identitas Nona Laila, aku tidak mendengarkan dengan serius. Makanya kesalahpahaman ini terjadi. Tolong bujuk Nona Laila. Tolong bujuk dia sekali lagi. Ayah, mau ayah lihat grup Sutmin bangkrut? Cukup, terlambat bicara. Pergilah. Laila Broto, aku berlutut padamu. Mohon beri kami kesempatan. Keluarga Sadi tidak bisa. Tidak bisa hancur begitu saja. Kumohon. Keamanan, bawa dia keluar. Tolong beri kesempatan lagi. Aku mohon. Kami takkan ulangi kesalahan. Mohon kesempatan. Beri satu. Hei, lepaskan aku. Aku salah. Beri kami satu kesempatan lagi. Laila, ini cuma salah paham. Tersesat karena pengaruh Nona Nia. Aku mohon, maafkan aku. Tamu adalah tamu. Tinggal atau pergi. Itu pilihan kalian. Makasih Bu Broto. Setelah lama menunggu, Laila naik panggung dan bicara. Akhirnya semuanya selesai. Sekarang kita bisa tenang. Rayakan ulang tahun Laila. Ayo. Baik. Selanjutnya, mari kita sambut Presidir Grup Erlah, Laila Broto, berpidato di panggung. Saya sangat berterima kasih. Kehadiran semua di forum ini. Hari ini, saya ingin memperkenalkan terapi gen baru yang kami kembangkan. Selain itu, saya ingin mitra majukan industri farmasi bioteknologi. Kita atasi kanker dan penyakit genetik. Awal perjalanan panjang dan juga pondasi yang sangat penting. Saya percaya, industri biofarmasi akan terus berkembang pesat, manfaat lebih banyak orang. Terima kasih semuanya. Saya investasi 110 T sebagai modal awal untuk proyek ini. Untuk dukung riset dan produksi obat. Ini juga merupakan hadiah ulang tahun untuk adikku. Selamat ulang tahun ke-23. Saya juga akan berinvestasi 110 triliun sebagai hadiah ulang tahun untuk adikku. Sungguh luar biasa. Ayo investasi 110 triliun. Cucu kesayangan. Hari ini ulang tahunmu. Selamat ulang tahun. Semoga sukses dalam kariermu. Putri kecilku tersayang. Hari ini Papa perlu menemani nenek berobat. Ayah tidak bisa datang ke pestamu, tapi Papa tetap ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-23. Hadiahmu sudah Papa kirimkan lewat seseorang. Jadi, pastikan kamu bahagia hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Nenek. Laila, selamat ulang tahun.
Terima kasih kakak-kakak.